warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, masih semangat ya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Ibu mau bertanya nih, pastinya kalian di rumah ada yang punya televisi, radio, ataupun koran. Nah, pastinya punya semua kan? Oke, apa saja yang ada dalam televisi? Nah, ya di televisi ada film, iklan, kemudian ada satu lagi nih apa? Iya, berita. Oke, jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai berita. Nah, apa itu berita? Ada yang tahu? Iya, jadi berita ialah sesuatu yang menggambarkan suatu peristiwa atau suatu kejadian guna memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, apa saja yang ada dalam berita? Jadi, di dalam berita itu ada yang namanya unsur-unsur berita. Nah, ada yang tahu apa aja unsur-unsur berita? Ya, jadi unsur-unsur berita itu dikenal dengan 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan adiksimba. Adiksimba kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi yang pertama, unsur apa? Apa peristiwa yang sedang terjadi atau peristiwa apa yang sedang terjadi? Kemudian di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Selanjutnya ada kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Selanjutnya, mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Lalu yang terakhir, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, itu tadi mengenai unsur-unsur berita. Apakah ada pertanyaan dari yang Ibu jelaskan tadi? Oh iya, jadi ada yang bertanya, mengapa Bu kok berita ada yang namanya unsur-unsur adiksimba? Apa sih alasannya? Jadi dalam berita itu jika pemaparannya tadi jelas, maka berita tersebut bisa dikatakan fakta. Oke, pembelajaran selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video berita. Jadi nantinya kalian Ibu minta untuk menyimak video berita tersebut. Oh ya, kemudian jangan lupa mencatat hal-hal penting mengenai unsur-unsur berita. Hari ini warga Palembang yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah akan diberikan sanksi berupa isolasi selama 24 jam di asrama haji. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Elsa Silalahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, bagaimana penerapan hari pertama terkait dengan kebijakan ini? Ya, Egan, per tanggal 30 April atau tepatnya hari ini menjadi hari pertama penerapan sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker di Kota Palembang. Tadi kami memantau di sejumlah titik di Kota Palembang dan mayoritas warganya ini sudah menggunakan masker. Setidaknya ada 5 checkpoint yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Palembang untuk memantau pergerakan warga yang masuk ataupun keluar dari Kota Palembang. Seperti di pintu masuk Terminal Karyajaya yang ada di Kertapati Palembang, kemudian di Tanjung
Api-Api, di Pelaju, di Opi, dan juga di Jakabaring. Tadi kami memantau salah satu checkpoint yakni yang berada di Jakabaring. Tadi ada beberapa petugas yang telah bersiaga dan mereka memeriksa satu persatu kendaraan yang masuk maupun keluar, di mana bagi warga yang tidak menggunakan masker ini akan langsung disuruh putar balik ke wilayah asalnya. Selain itu, untuk mereka yang menggunakan masker yang datang dari luar wilayah ini kemudian akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan untuk kendaraan mereka. Selain di checkpoint yang telah ditetapkan, tadi ada juga petugas gabungan yang khusus untuk bergerak merazia warga yang tidak mengikuti peraturan dari pemerintah Kota Palembang ini, seperti di jalan protokol, kemudian juga di pasar dan juga di tempat keramaian lainnya. Petugas gabungan ini terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Satpol PP yang telah bersiaga sejak pukul 8 pagi tadi. Warga yang didapati tidak menggunakan masker, khususnya bagi warga Kota Palembang, ini akan mendapatkan sanksi berupa isolasi selama 1 hari atau tepatnya 24 jam di Asrama Haji Palembang. Tadi juga kami sempat mewawancarai sejumlah warga Kota Palembang dan rata-rata mereka sudah mengetahui terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Palembang ini, dan berikut wawancaranya untuk Anda. Oh, udah tahu. Udah dari media. Kalau kita sih dari kemarin udah wajib pakai masker. Tahu udah ada aturan dari Pemkot. Jadi kita diwajibkan pakai masker, kalau enggak kita diisolasi di asrama haji selama 1 hari. Menurut saya itu baik sih, karena kalau kemarin-kemarin itu kan cuman himbauan. Jadi kalau cuman himbauan itu kebanyakan orang masih bandel. Nah ya sekarang berhubung udah diterapin peraturan, ada hukumannya, insya Allah nanti masyarakat akan lebih tertib lagi untuk menjaga kesehatan, untuk menggunakan masker supaya COVID ini akan terputus peredarannya. Egen. Ya Elsa, perkembangan penyebaran COVID-19 sendiri di wilayah Sumatera Selatan seperti apa? Ya, Gan, saat ini terkait dengan situasi perkembangan terkait dengan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan, hingga saat ini ada sebanyak 144 yang positif terpapar virus corona, kemudian 22 orang sembuh dan 4 orang meninggal dunia. Selain itu terdapat 1.520 orang yang masih dalam pemantauan atau ODP dan 86 pasien dalam pengawasan atau PDP atau yang masih menjalani perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian masih ada sebanyak 477 sampel spesimen, baik dari OTG, PDP maupun ODP yang masih dalam proses pemeriksaan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan BBLK Kota Palembang. Dan dari 17 kabupaten kota yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan, 13 kabupaten kota diantaranya ini sudah terpapar virus corona. Dan Kota Palembang ini menjadi wilayah tertinggi di mana jumlah yang terpapar virus corona ini mencapai 85 orang dari total 144 orang yang positif corona di wilayah Sumatera Selatan. Dan terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Palembang juga sebelumnya telah mengajukan PSBB, namun sampai saat ini belum juga ada keputusan terkait dengan aturan tersebut apakah diizinkan atau tidak. Namun sampai saat ini juga sejumlah langkah untuk memutus rantai penyebaran virus corona telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang. Demikian Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Elsa Silalahi langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kalian sudah menyimak video berita tadi kan? Iya, setelah ini Ibu mempunyai permainan nih. Jadi permainannya Ibu namai dengan tebak perbedaan gambar. Oke, sekarang Ibu punya 2 buah gambar nih. Ya, jadi kalian cari perbedaan dari kedua buah gambar tersebut. Sudah ada yang bisa menjawab? Ya, jadi kalian yang sudah bisa menjawab, silahkan pilih 1 kotak dari 3 buah kotak ini. Ya, siapa yang mendapat kotak 1? Ya, yang mendapat kotak 1 mendapat sebuah perintah. Nah, ini dia. Jadi, pilih 2 orang temanmu untuk menjawab unsur-unsur berita mengenai apa dan di mana.
siapa yang mendapat kotak 2? Nah, jadi yang mendapat kotak 2 mendapat perintah nih. Oke, perintahnya, pilih 2 orang temanmu untuk menjawab unsur berita mengenai siapa dan kapan. Nah, siapa yang mendapat kotak 3? Nah, yang mendapat kotak 3 mendapatkan sebuah perintah nih. Jadi, pilih 2 orang temanmu untuk menjawab unsur-unsur berita mengenai mengapa dan bagaimana. Anak-anak yang mendapatkan perintah tadi sudah menjawab mengenai unsur-unsur berita? Ya, sudah bisa ya. Nah, kali ini mari kita bahas bersama-sama mengenai unsur-unsur berita tadi. Nah, yang pertama mengenai unsur apa? Jadi, dalam berita itu membahas mengenai aturan wajib untuk menggunakan masker. Kemudian, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Ya, jadi peristiwa itu terjadi di Kota Palembang. Kemudian, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 April, yaitu hari pertama penerapan sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker untuk warga Palembang. Kemudian, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Nah, di situ ada warga Kota Palembang, kemudian petugas yang ditugaskan untuk merazia bagi yang tidak menggunakan masker tadi. Kemudian, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi guna memutus penyebaran COVID-19. Kemudian, bagaimana peristiwa itu terjadi? Atau bagaimana runtutan peristiwa tersebut? Yang pertama, pemerintah memantau pergerakan warga yang masuk atau keluar dari Kota Palembang. Kemudian, bagi warga yang tidak menggunakan masker, diminta untuk putar balik ke wilayah asalnya atau diberikan sanksi berupa isolasi selama 1 hari 24 jam. Kemudian, bagi warga yang sudah menggunakan masker akan dicek suhu tubuh dan disemprot disinfektan. Baik, sudah paham ya mengenai pembelajaran kita hari ini? Ya. Jadi Ibu jelaskan lagi ya, dalam berita itu kita harus mengetahui mengenai unsur-unsurnya tadi, kemudian mengenai pokok-pokok berita. Nah, dengan begitu kita bisa memperoleh informasi yang jelas dan juga fakta, itu yang utama. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.